Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sensor warna dari mata kuliah kontrol otomatik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Muhammad Edi Faisal dan ini anggota kami. Nama saya Aryo Yusuf Saputra Purba. Nama saya Desi Asmawati. Nama saya Dari Stiana. Nama saya Bima Prasetyo Narto. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai alat sortir buah otomatis menggunakan sensor warna. Berikut urutan penjelasan dalam video ini. Yang pertama, pendahuluan, kedua komponen, ketiga skematik alat, keempat cara kerja alat, kelima program sistem, yang keenam kalibrasi dan validasi, yang ketujuh uji kinerja, dan yang terakhir kesimpulan. Sensor warna adalah sensor yang sering digunakan dalam rangkaian, di mana sensor warna ini berfungsi mendeteksi suatu objek dan warna objek di monitor. Sensor warna juga digunakan sebagai sensor gerak, di mana sensor mendeteksi gerakan perubahan warna yang dideteksi sensor melalui servo. Tujuan kelompok kami membuat alat sortir buah otomatis menggunakan sensor warna ini yaitu untuk mempermudah petani dalam menyeleksi berbagai buah berdasarkan warna atau menyeragamkan buah berdasarkan warna yang sama secara otomatis sehingga dapat mengefisiensi waktu dan mempercepat dalam proses pasca panen, sehingga rancangan sistem untuk kontrol otomatik yang kami rancang dapat memiliki manfaat dalam pertanian berbasis teknologi. Selain itu juga sensor warna berguna bagi pencocokan warna, pembacaan warna, pengelompokan atau barang berdasarkan warna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema atau urutan dari rangkaian sensor warna melalui aplikasi freezing. Di sini terlihat ada 7 komponen. Yang pertama ada papan rangkaian atau breadboard. Lalu ada LCD, ada RTC, ada MMC, ada servo, ada potensio, dan juga ada sensor warna. Sebelum saya menjelaskan skema atau urutan rangkaiannya, di sini saya ingin memberitahukan bahwa hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah jika gende dipasang di lubang bawah, maka semua gende harus dipasang di bawah. Dan jika VCC dipasang di lubang atas, maka semua VCC harus dipasang di atas. Di sini untuk jalur VCC saya menandainya khusus dengan jalur berwarna hitam. Dan untuk gende saya menandainya khusus dengan jalur warna kuning. Untuk komponen yang pertama yaitu LCD. Di sini ada 4 jalur dari komponen LCD. Yang pertama ada gende menuju ke board bagian bawah. Lalu ada VCC yang menuju ke board bagian atas. Ada SDA menuju ke SDA atau berada di kanan atas Arduino. Dan juga ada SCL yaitu menuju ke SCL yang juga berada di atas kanan Arduino. Selanjutnya komponen RTC.
komponen RTC ini juga terdapat 4 jalur. Yang pertama ada jalur GND yang juga menuju ke board bagian bawah. Lalu ada VCC yang menuju ke board bagian atas. Ada SDA menuju ke analog 4 atau A4 Arduino. SCL menuju ke analog 5 atau A5 Arduino. Selanjutnya ada MMC. Di komponen MMC ini ada 6 jalur. Yang pertama ada GND menuju ke board bawah, VCC menuju ke board atas, MISO menuju ke digital pin 12, MOSI menuju digital pin 11, SKC menuju digital pin 13, dan yang terakhir CS menuju digital pin 4. Selanjutnya ada servo. Dari komponen servo ini ada 3 jalur. Yang pertama, jalur berwarna hitam menuju board atas atau VCC. Jalur berwarna kuning menuju ke board bawah atau GND. Untuk jalur merah atau CS menuju digital pin 0. Selanjutnya ada potensio. Untuk potensio sendiri terdapat 3 jalur. Jalur yang pertama, jalur berwarna hitam menuju ke board atas, dan jalur berwarna kuning menuju ke board bawah. Untuk jalur berwarna merah yang berada di tengah menuju ke analog 3 atau A3 Arduino. Yang terakhir ada sensor warna. Untuk jalur dari sensor warna sendiri, yang pertama ada jalur berwarna kuning yaitu ke board bawah. Untuk jalur berwarna hitam ke board atas. Jalur berwarna biru atau S0 menuju ke digital pin 5. Jalur berwarna putih atau S1 menuju digital pin 6. Jalur berwarna ungu atau out menuju digital pin 9. Jalur berwarna abu-abu atau S2 menuju digital pin 7. Jalur berwarna merah atau S3 menuju digital pin 8. Baik, sekian penjelasan dari skema atau susunan rangkaian sensor warna melalui aplikasi freezing yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja alat penyortir buah berbasis sensor warna. Di sini kami menggunakan 3 setting point. Setting point 1 yaitu mendeteksi warna merah. Jika sensor mendeteksi warna merah, maka servo akan bergerak ke kiri. Mari kita lihat video berikut ini. Kemudian untuk setting point 2 yaitu mendeteksi warna biru. Jika sensor warna mendeteksi warna biru, maka servo akan bergerak ke arah kanan. Mari kita lihat video berikut ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu setting point 3. Di setting point 3 ini mendeteksi warna hijau. Jika sensor warna mendeteksi warna hijau, maka servo akan bergerak ke arah kiri. Mari kita lihat video berikut ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang uji kinerja alat sensor penyortir buah berbasis sensor warna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang
sintaks dari sensor warna. Oke, yang pertama kita masukkan di library, program library, yaitu wire H, liquid crystal, RTC, SPI, SD card, dan servo. Dan untuk sensor warnanya S0 itu kita sambungkan ke pin 5 Arduino, S1 ke pin 6, S2 ke pin 7, S3 ke pin 8, dan sensor out ke pin 9. Kemudian di sini terlihat program untuk menginput file, yaitu untuk MMC, RTC, dan servo. Nah, untuk servo berada di pos 90 derajat, dan kemudian dimasukkan juga perintah untuk mengatur potensio yang berada di pin analog 0. Nah, kemudian masuk ke voice setup. Nah, di sini pin mode S0 sebagai output, S1 juga sebagai output sampai S3. Dan untuk sensor outnya sebagai input. Nah, di sini main servo berada di pin digital 3. Nah, di bawahnya itu terdapat perintah untuk memasukkan RTC dan MMC. Nah, di program ini potensio digunakan sebagai setting point. Dan di sini kami menggunakan 3 setting point dan 1 acuan warna, yaitu warna merah. Nah, untuk setting point 1 itu dimana jika nilai warna merah lebih kecil dari 120 dan lebih besar dari 0, maka akan terdeteksi warna merah, dan servo pun akan bergerak dari sudut 90 derajat ke 180 derajat. Nah, untuk di setting point 2, jika warna merah berada di antara nilai lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 180, maka akan terdeteksi warna biru, dan servo akan bergerak dari posisi 0 ke 90 derajat. Begitu juga pada setting point 3, dimana jika nilai warna merah lebih besar dari 181 dan lebih kecil dari 220, maka akan terdeteksi warna hijau, dan servo akan bergerak dari posisi 90 derajat ke 180 derajat. Di voice setup tadi juga telah dimasukkan perintah RTC dan MMC, dan di void loop juga kita masukkan program atau perintah dari RTC dan MMC juga. Sekian penjelasan dari saya mengenai sintak dari sensor warna. Saya sampaikan terima kasih. Kalibrasi dilakukan untuk membandingkan antara nilai sensor dengan kalibrator. Kalibrasi ini bertujuan untuk mendapatkan nilai X yang akan dimasukkan di dalam sintak yang digunakan dan akan digunakan untuk proses validasi. Di sini saya menggunakan 3 sampel warna yang saya gunakan dalam proses kalibrasi ini, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru. Pertama-tama kita akan mencari nilai RGB pada setiap warna. Dalam proses kalibrasi ini kita menggunakan 3 kali ulangan, di mana satu ulangan dilakukan 10 kali pengambilan sampel. Setelah data didapatkan, kemudian mencari nilai rata-rata, yang kemudian nilai rata-rata tersebut akan digunakan untuk membandingkan antara nilai sensor dengan kalibrator. Setelah itu kita akan membuat grafik dengan cara di blok antara nilai rata-rata sensor dengan kalibrator.
Nya lalu diklik insert dan pilih scatter. Lalu akan muncul grafik seperti ini. Jangan lupa pada grafik ini dimunculkan nilai Y dan R kuadrat. Setelah dilakukan proses kalibrasi, selanjutnya adalah proses validasi. Proses validasi ini tidak jauh berbeda dengan proses kalibrasi, hanya saja rumus yang digunakan yang berbeda. Prosesnya pun juga sama, di mana setelah kita melakukan proses kalibrasi, rumus dalam grafik kita masukkan ke dalam sintak sensor, maka kita sudah bisa mengambil data untuk validasi. Dalam validasi pengambilan data pun juga sama dengan proses kalibrasi, di mana kita menggunakan 3 sampel warna, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Dalam validasi ini juga kita menggunakan 3 kali ulangan, di mana satu ulangan kita ambil 10 kali pengambilan sampel. Kemudian nilai sensor ini kita rata-rata, yang kemudian akan kita bandingkan dengan nilai kalibrator. Kemudian jangan lupa untuk membuat grafik dan memunculkan nilai Y dan R kuadratnya. Sensor warna. Ini kelompok kami mengambil nilai R dari setiap warna yang kami gunakan. Dengan 3 warna yaitu warna merah, biru, dan hijau. Di sini kami menggunakan 3 setting point. Masing-masing setting point ini diberi waktu yaitu 60 menit. Pada setting point 1 oleh dari input itu yaitu data sebanyak 795. Untuk setting point kedua bisa kita lihat yaitu diperoleh sebanyak 900 lalu. Dan pada setting point ketiga bisa dilihat yaitu 807. Selanjutnya bisa hasil grafik dari masing-masing setting point. Grafik setting point adalah nilai ulangan dan nilai R. Selanjutnya ada rata waktu pengendalian atau nilai RWP. Nilai dapat dilihat rumusnya. Di sini ada setting 1 hidupnya 380 detik dengan nilai AON 1 yaitu 39,75 detik. Nilai alat 3 detik, nilai 0,05 detik. Jumlah datanya 795. RWP di setting point 1 itu 39,75 menit atau 2385 detik. Selanjutnya di sini ada setting point 2, nilai RWP itu 217.613 detik. Nilai AON satunya yaitu 3626,9 detik. Nilai alat 3 detik 0,05 detik. Data yaitu 908 diperoleh RWP yaitu 3626,9 menit atau 217.613 detik. Pada setting servo hidupnya yaitu 193.300 detik dan nilai AON satunya yaitu 3.222,5 detik. Nilai alat 0,05 detik. Jumlah data yaitu 807. Diperoleh nilai RWP yaitu 3.222,5 atau 193.350. Ini hasil dari uji kinerja sensornya. Apabila ada salah kata, saya sekian, terima kasih.
Kesimpulan. Pertama, terdapat 3 sampel warna yang dapat digunakan dalam praktikum ini, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Yang kedua, kalibrasi dan validasi dilakukan sebanyak 3 kali ulangan, di mana 1 kali ulangan dilakukan 10 kali pengambilan data. Yang ketiga, uji kinerja dilakukan dengan 3 taraf yang menggunakan warna merah, hijau, dan biru, di mana 1 taraf diuji selama 1 jam dengan 10 kali ulangan sehingga 1 ulangan sebanyak 6 menit. Yang keempat, kelebihan dari alat ini yaitu dapat mendeteksi warna secara cepat, namun kekurangan dari alat ini yaitu terkadang terjadi kesalahan dalam pendeteksi warna yang diakibatkan oleh cahaya sekitar. Nah, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan sensor warna. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.